Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang fungsi utama bank, menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, memberikan jasa perbankan kepada masyarakat, memobilisasi dana untuk pembangunan negara, menjembatani kebutuhan nasabah yang memiliki dana dengan nasabah yang membutuhkan dana, memudahkan transaksi keuangan masyarakat. Bank juga berfungsi sebagai perantara keuangan yang menyalurkan dana masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Selain itu, Bank Indonesia memiliki fungsi utama untuk mengelola mata uang rupiah dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Kredit usaha adalah produk perbankan yang menyediakan dana untuk mendukung usaha atau bisnis. Kredit usaha dapat berupa pinjaman modal kerja atau investasi dan dapat diajukan di bank konvensional maupun bank syariah. Adapun jenis-jenis kredit usaha. Yang pertama, kredit usaha rakyat atau KUR. Jenis pinjaman usaha yang berasal dari pemerintah. KUR ini merupakan jenis pinjaman yang diperuntukkan untuk para pelaku bisnis skala kecil dan menengah seperti UMKM. Yang kedua, pinjaman tanpa agunan atau KTA. Sesuai dengan namanya, pinjaman tanpa agunan atau kredit tanpa agunan merupakan pinjaman tanpa memberikan agunan atau aset sebagai persyaratan. Yang ketiga, kredit modal kerja. Kredit modal kerja merupakan jenis kredit jangka pendek, peruntukan kreditnya untuk membantu operasional bisnis sehari-hari ataupun membayar utang bisnis. Yang keempat, kredit investasi. Kredit investasi merupakan jenis pembiayaan untuk proyek baru ataupun ekspansi bisnis tertentu dari perusahaan. Sesuai dengan namanya, jenis pembiayaan ini diperuntukkan untuk mengembangkan bisnis sehingga dapat bernilai di masa mendatang. Yang kelima, pinjaman koperasi. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dijalankan oleh para anggotanya untuk kepentingan bersama. Selain menjalankan usahanya untuk memperoleh keuntungan bersama, koperasi juga seringkali menawarkan kegiatan sifat pinjam. Yang keenam, peer-to-peer lending atau P2P lending. P2P lending adalah metode pinjaman yang menghubungkan langsung individu pemilik modal dengan peminjam yang membutuhkan dana. Dalam P2P lending, peran institusi keuangan tradisional seperti bank dihilangkan. Dan yang terakhir, modal ventura. Modal ventura adalah jenis modal yang diperoleh dari perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura memberikan pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Kredit konsumtif adalah layanan dari bank kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat pribadi. Nah, biasanya pemberian besaran nominal dana kredit konsumtif adalah ketika proses pencairan, yaitu secara bertahap. Bank yang melayani kredit konsumtif akan memberikan pinjaman dengan sistem pembayaran sesuai dengan kesepakatan, di mana beban bunga kredit konsumtif diberikan tiap bulan dengan ketentuan pinjaman akan membayar angsuran sesuai dengan nilainya. Nah, nilai ini bergantung pada beberapa faktor seperti besaran bunga, periode kredit, hingga jumlah total utang. Jadi, kredit konsumtif ini merupakan sebuah metode peminjaman yang ditujukan untuk kepentingan pribadi sehingga tidak menghasilkan perputaran utang atau keuntungan di dalam kredit konsumtif tersebut. Nah, periode waktunya pun relatif singkat dan tidak perlu menggunakan kartu kredit ketika kita ingin mengajukan peminjaman kredit konsumtif tersebut. Kemudian, fungsi kredit konsumtif adalah sebagai upaya alternatif ketika membutuhkan pinjaman yang ditujukan untuk kebutuhan pribadi. Itulah kenapa kredit konsumtif biasanya cepat cair, tidak perlu jaminan, dan nominalnya pun sangatlah kecil. Contoh kita ambil dalam penggunaan kredit konsumtif adalah ketika kita ingin membeli gadget atau alat elektronik lainnya. Nah, bagi sebagian besar orang, memang harga gadget itu terbilang sangatlah mahal. Namun, kita tidak perlu lagi khawatir nih, karena ada metode pinjaman kredit konsumtif yang akan mempermudah kita dalam membeli gadget atau alat elektronik yang kita ingin. Fungsi utama bank yang ketiga itu pelayanan jasa. Pelayanan jasa ada 4. Yang pertama itu transfer. Transfer adalah layanan yang memungkinkan pemindahan uang dari satu rekening bank ke rekening bank lainnya, baik dalam negeri maupun ke luar negeri. Jasa ini memfasilitasi pembayaran pengiriman uang atau transfer dana antar individu atau entitas dengan menggunakan berbagai metode seperti
transfer antar bank, dan melalui mobile banking. Yang kedua itu pembiayaan. Pembiayaan adalah layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti bank atau perusahaan pembiayaan untuk memberikan pinjaman kredit kepada individu atau perusahaan. Adapun jenis pembiayaan ini bisa berbentuk kredit konsumtif seperti kredit kendaraan, KPR, atau kartu kredit. Adapun juga pembiayaan produktif seperti pinjaman usaha. Yang ketiga itu clearing. Clearing adalah proses penyelesaian transaksi bank yang melibatkan pemeriksaan dan pemrosesan instrumen pembayaran seperti cek, bilet giro, atau transfer antar bank. Dalam sistem clearing, bank saling bertukar informasi mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, dan proses ini digunakan untuk memastikan bahwa dana yang tercatat pada transaksi antar bank dapat diselesaikan dengan benar, tepat waktu, dan sesuai jumlahnya. Yang keempat, Safe Deposit Box. Safe Deposit Box adalah layanan penyimpanan barang berharga yang disediakan oleh bank. Pelanggan dapat menyewa kotak penyimpanan yang aman di bank untuk menyimpan dokumen penting, perhiasan, uang, atau barang berharga lainnya. Kotak ini biasanya digunakan atau diletakkan di ruangan yang berproteksi dan hanya dapat diakses oleh pemilik kunci atau kode yang diberikan oleh pihak bank. Layanan ini memberikan perlindungan yang ekstra terhadap risiko kehilangan, pencurian, dan kerusakan. Studi kasus tentang fungsi utama bank. Pada pandemi COVID-19 memberikan tantangan signifikan bagi sektor perbankan global termasuk di Indonesia. Mari kita analisis bagaimana pandemi ini mempengaruhi fungsi utama bank, yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Sebelum pandemi penghimpunan dana, bank-bank secara rutin menghimpun dana masyarakat melalui berbagai produk seperti deposito, tabungan, dan produk investasi lainnya. Dan ini kemudian disalurkan kepada kredit untuk berbagai keperluan, baik konsumsi maupun produktif. Yang selanjutnya, dalam segi penyaluran dana, kredit yang disalurkan oleh bank menjadi motor penggerak ekonomi, baik individu maupun perusahaan mengandalkan kredit untuk berbagai keperluan, mulai dari membeli rumah, mobil, hingga modal-modal usaha tertentu. Dan selama pandemi itu sangat berubah, seperti penghimpunan dana, penurunan deposito, banyak nasabah menarik dana depositonya untuk memenuhi kebutuhan mendesak akibat pandemi. Dari segi pemasaran ke produk digital, penggunaan layanan perbankan digital meningkat pesat seiring dengan upaya masyarakat untuk mengatasi kontak fisik. Selanjutnya, dari segi penyaluran dana, kenaikan NPL ini meningkatnya risiko kredit akibat penurunan daya baik masyarakat dan gangguan rantai pasok menyebabkan no performing loan atau NPL. Nah, selanjutnya yaitu berkapasitas kebijakan. Otoritas moneter di berbagai negara, termasuk di Indonesia, melakukan revolusi kebijakan moneter untuk mendorong penyaluran kredit, namun permintaan kredit tetap lemah akibat ketidakpastian ekonomi.